Belakangan ini kembali marak peredaran e-book atau PDF bajakan, baik itu di WhatsApp group maupun di media sosial. Di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya dapat e-book gratis, tapi legal dan bukan bajakan. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Seperti yang udah gue bilang tadi, gue akan ngasih tahu ke kalian di mana aja kalian bisa dapat e-book yang bisa kalian baca secara gratis dan tidak melanggar undang-undang copyright atau hak cipta, alias legal. Sebelum gue mulai, gue mau menghimbau kalian untuk jangan membeli buku bajakan yang ada di WhatsApp group atau ada di media sosial seperti Instagram gitu. Biasanya tandanya bukunya murah banget, misalnya 30.000 kalian dapat 10 buku gitu. Artinya satu buku kan cuma 3.000. Terus dia bisa request. Nah, itu tanda-tanda buku yang dijualnya adalah buku bajakan. Nah, kenapa kalian jangan beli buku bajakan? Karena itu akan merugikan penulis, penerbit, dan seluruh pekerja di dalam produksi satu buku tersebut. Karena kalau kalian membeli buku bajakan, yang dapat duit cuman si penjual atau si pembajak. Sementara kalau kalian beli buku resmi, baik itu fisik ataupun e-book, kalian berkontribusi untuk membayar gaji penulis, gaji penerbit, gaji para stafnya, gaji editor, gaji penerjemah, dan keseluruhannya. Jadi sekali lagi gue himbau, jangan beli maupun download buku bajakan secara ilegal. Langsung aja kita ke daftar di mana kalian bisa dapat e-book secara legal. Yang pertama adalah aplikasi iPusnas dan iJakarta, dan juga aplikasi baca online lainnya yang depannya i. Ada iJogja, ada iBanten, dan lain-lain per daerah masing-masing. Tapi pusatnya adalah iPusnas. iPusnas adalah aplikasi perpustakaan digital yang dikembangkan bekerja sama dengan perpustakaan daerah dan perpustakaan pusat atau perpustakaan nasional. Sehingga koleksi-koleksi yang ada di sana itu gratis dan legal. Gratis bukan berarti menjadi hak milik kalian, karena buku ini seperti perpustakaan pada umumnya, sifatnya adalah pinjaman. Jadi buku yang kalian akses melalui iPusnas atau iJakarta itu sifatnya kalian pinjam dalam jangka waktu 3 hari. Nah, ketika 3 hari itu udah lewat dan kalian belum selesai membaca, buku itu akan hilang otomatis dari library kalian. Terus kemudian, kalau kalian mau baca lagi, kalian bisa pinjam kembali. Kalau misalnya ada antrian, berarti kalian harus mengantri. Kalau ada stoknya banyak, buku tersebut, biasanya buku-buku populer, kalian nggak harus ngantri sih biasanya. Nah, iPusnas ini bisa mendaftar dengan Google atau dengan Facebook. Nanti akan gue kasih tahu cara mendaftarnya di video lainnya, mungkin minggu depan. Yang kedua adalah Google Play Books. Google Play Books ini seperti Google Play Store, di mana alih-alih aplikasi yang dijual di Google Play Books adalah buku tentu aja. Meskipun gue bilang tadi dijual, di Google Play Books kalian juga bisa mendapatkan buku-buku gratis. Seperti Google Play aplikasi, kalian bisa mendapatkan aplikasi yang gratis atau free. Kalian juga bisa menemukan aplikasi yang berbayar. Di Google Play Books ada buku-buku berbayar dari mulai 5.000 sampai harga-harga 100 ribuan, tergantung bukunya. Ada juga yang gratis. Beberapa buku yang free ini bisa kalian download dan langsung bisa kalian baca di HP dan tablet kalian. Yang ketiga adalah Storyal. Storyal adalah website dan juga aplikasi yang menyediakan wadah untuk para penulis untuk menulis ceritanya dan para pembaca untuk membaca cerita-cerita dari penulis tadi. Cerita di Storyal ini juga ada yang gratis, ada yang berbayar menggunakan koin. Jadi kalian bisa pilih sendiri mau yang berbayar atau yang gratis. Itu beda buku-bukunya gitu. Di Storyal kalian juga bisa menemukan penulis-penulis terkenal seperti Bernard Batubara, Gia Effendi, ada Vinka Kalista, dan lain-lain. Nanti gue juga akan bikin video terpisah tentang gimana cara akses Storyal. Gue sebenarnya sebelum ini belum pernah membaca di Storyal. Jadi mungkin itu juga akan jadi pengalaman baru buat gue, dimana nanti gue akan bikin videonya, gue mulai bikin account, terus gue baca buku di Storyal. Yang keempat, situs fitbooks.com. Di situs ini, kalian bisa menemukan buku-buku yang berbayar. Tapi di dalam situs ini ada bagian yang bernama public domain. Nah, gue jelasin secara singkat public domain itu apa. Public domain adalah istilah yang digunakan untuk karya seni, termasuk sastra di dalamnya, di mana karya tersebut sudah tidak lagi terkena hak cipta atau copyright. Baik itu karena sudah expired, atau dicabut hak ciptanya, mungkin karena ada kesepakatan atau karena insiden dan lain-lain. Dan yang ketiga, karena memang tidak mendaftarkan hak cipta. Nah, biasanya buku-buku public domain ini memang karena sudah expired atau sudah habis jangka waktu copyright-nya. Untuk tahun sekarang 2020,
buku-buku yang masuk ke dalam public domain atau bisa kalian akses secara gratis dan legal, itu sampai buku-buku keluaran abad 19 atau 1800-an. Jadi dari buku tertua mungkin abad ke berapa yang bisa kalian sebutkan, yang bisa kalian akses, sampai paling terbaru adalah abad 19. Kalau kalian mau mengakses ini, bisa kalian ketik di www.fitbooks.com/public domain. Nanti gue juga akan bikin video khusus gimana caranya untuk akses atau download buku secara legal di website fitbooks.com. Yang kelima, buat kalian yang suka baca komik atau manga, ini adalah aplikasi yang cocok banget buat kalian, yaitu Manga Plus by Shueisha. Manga Plus ini aplikasi baca manga yang dibuat langsung oleh Shueisha, yang merupakan penerbit dari komik-komik atau manga-manga terkenal, seperti ada One Piece, ada Death Note, dan lain-lain lah pokoknya. Di dalam aplikasi Manga Plus, kalian bisa menemukan banyak banget manga terkenal, baik itu yang udah lama maupun yang terbaru. Nah, menariknya, sistem Manga Plus ini tidak memiliki konten yang permanen. Jadi, untuk satu judul manga, kalian hanya bisa mengakses 3 chapter terawal atau 3 chapter pertama dan 3 chapter terakhir atau 3 chapter paling update. Nah, di antara 3 chapter pertama dan 3 chapter paling update, itu nggak bisa kalian baca di situ. Karena ya mungkin itu memancing para pembaca untuk membeli komik aslinya atau komik fisiknya. Sementara aplikasi ini digunakan untuk misalnya kayak gue nih nggak sabar baca manga yang udah update-nya. Daripada gue nunggu komik yang terbitnya cuma sebulan sekali, mending gue baca yang versi manganya aja. Jadi pembaca harus tetap update setiap minggunya gitu. Aplikasi ini juga free, bisa kalian download di Google Play. Cuman sayangnya, untuk saat ini masih berbahasa Inggris untuk manga-manganya. Jadi mungkin kalau kalian kurang fasih atau kurang sreg untuk baca manga yang versi bahasa Inggris, ini kayaknya akan jadi tantangan buat kalian, karena nggak ada versi bahasa Indonesianya untuk saat ini. Meskipun udah banyak yang meminta kalau gue lihat. Nah, itu tadi 5 aplikasi dan juga website di mana kalian bisa membaca e-book secara gratis dan legal. Kalau gitu, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Dan gue ingetin lagi, jangan beli dan juga download buku-buku bajakan. Teruslah support penerbit dan juga penulis, supaya mereka tetap bisa berkarya, supaya mereka bisa tetap beli kopi, tetap bisa beli nasi, bisa beli susu untuk anak-anaknya, dan supaya ekosistem penerbitan dan juga ekosistem perbukuan terus berjalan dan tetap membaik. Apalagi di masa pandemi ini, sektor perbukuan ini banyak yang terkena, kayak toko buku, penerbitan, penulis juga. Yaudah, makasih udah nonton. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah! Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.